Evaluasi pesan komunikasi kebijakan pengelolaan sampah bersama dengan narasumber yaitu Profesor Dasrun Hidayat selaku pakar komunikasi Ars University. Kita akan sapa melalui Zoom. Assalamualaikum, selamat siang. Sampurasun, Prof. Dasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Gilang, Sampurasun, pemirsa TVRI Jawa Barat. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Prof. Dasrun telah hadir dalam Dialog Sampurasun pada siang hari ini. Kita mungkin sampaikan atau pertanyaan yang pertama terkait dengan melihat kebijakan pengelolaan sampah begitu ya Prof ya, yang dirancang sangat rapi di atas kertas namun juga mandek saat diterapkan begitu di tingkat akar rumput. Mengapa pesan kebijakan ini di lingkungan ini sering kali gagal diterjemahkan oleh masyarakat sebagai sebuah kepentingan atau juga urgensi? Oke, baik Kang Gilang. Ya gagal ya di akar rumput. Sebetulnya ini permasalahannya sudah dijawab oleh yang tadi disampaikan oleh Kang Gilang ya, berita prolog tadi ya. Kegagalan ini karena ada gap. Saya menyebutnya communication gap. Ya, jadi ada kegagalan komunikasi yang terjadi di mana dalam hal konteks penggunaan bahasa yang disampaikan begitu. Jadi bahasa yang disampaikan itu kebiasaannya orang-orang atau yang memiliki pemangku kepentingan itu menggunakan bahasa-bahasa kebijakan yang seharusnya adalah menggunakan bahasa-bahasa publik atau bahasa-bahasa yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Sehingga bahasa-bahasa tersebut mudah dipahami dan bisa diterjemahkan dalam bahasa bentuk tindakan-tindakan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu menjadi tantangan ya pemangku kebijakan pemerintah setempat gitu ya untuk merubah bahasa kebijakan tersebut menjadi bahasa tindakan. Misalnya nih Kang Gilang ya, misalnya bahasa kebijakan itu ketika kita memberikan instruksi masyarakat harus membuang sampah atau masyarakat harus mengurangi sampah. Nah, kalimat itu kita bisa rubah dengan menggunakan kalimat dengan menggunakan bahasa tindakan, persuasi. Yuk, mulai hari ini kita mulai untuk mengelola sampah dan kita mulai dari rumah kita sendiri. Begitu Kang Gilang. Jadi sebetulnya persoalan di sini adalah gap dari komunikasi. Ya, ada kesenjangan di masyarakat di akar rumput. Ya, bahasa-bahasa yang seringkali digunakan oleh kelompok elit atau yang pemegang pemangku kebijakan ini kan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit mungkin dipahami oleh masyarakat, begitu ya, dengan menggunakan bahasa kebijakan yang harusnya kita rubah menjadi bahasa tindakan, itu yang persuasif, Kang Gilang. Ya, baik, mungkin juga melalui bahasa yang persuasif tadi bisa lebih meminimalisir gap begitu ya, Prof. Dasrun ya. Betul. Ya, jadi masyarakat pun juga lebih dekat dan juga mungkin memahami konteks dari komunikasi terkait dengan pengelolaan sampah atau juga lingkungan secara umum begitu. Berikutnya, Prof, apakah masalah utamanya terletak juga pada regulasi yang selalu birokratis, kemudian juga kaku, katakanlah begitu ya, atau justru karena kegagalan para pembuat kebijakan dalam merumuskan pesan yang membumi bagi masyarakat awam nih? Iya, kedua-duanya sih sebetulnya diperlukan ya, Kang Gilang ya, baik itu regulasi maupun juga komunikasi yang membumi tadi ya, sampai ke akar rumput gitu ya. Regulasi untuk memberikan kepastian hukum ya, batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat begitu ya terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, sementara komunikasi juga diperlukan untuk apa? Untuk teknik atau strategi menyampaikan regulasi kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah, terutama dalam konteks ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, soalannya sebetulnya bukan di regulasi yang saya lihat adalah kembali lagi kepada konteks yang pertama tadi. Ada communication gap di sini, bahasa yang digunakan, yang terlalu administratif, yang terlalu sehingga sulit untuk membumi, ya sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Ya, nah ini yang harus dipahami oleh pemangku kebijakan. Yuk kita coba untuk menggandeng para konten kreator mungkin ya, yang mungkin mereka lebih paham terkait dengan storytelling dalam menyampaikan pesan-pesan atau sosialisasi terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Jawa Barat, Kang Gilang. Jadi memang banyak cara kalau bisa dilihat begitu ya Pak ya, kalau esensinya ingin sampai kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan sampah dan sebagainya gitu untuk pelestarian lingkungan, ini mungkin bisa
dengan cara yang lebih casual atau mungkin juga yang lebih akrab di telinga ataupun juga di mata masyarakat begitu dari segi bahasa ya Pak, sehingga tidak berat ataupun juga menuntut masyarakat untuk mungkin istilahnya mengikuti apa yang mungkin ditegaskan sebetulnya seperti itu. Baik. Lebih autentik, lebih visual, lebih emosional. Itu lebih menarik gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi memang sangat memungkinkan ya Pak ya dengan cara seperti influencer dan juga konten kreator begitu di era digital saat ini. Berikutnya Prof, dalam pandangan ilmu komunikasi bagaimana kita melihat fenomena di mana sosialisasi sampah ini sering dianggap pengumuman formal begitu yang lewat begitu saja tanpa menyentuh perubahan perilaku. Apalagi kalau saya lihat tadi mungkin di visual terlihat tulisan yang begitu banyak, ditambah lagi dengan undang-undang dan sebagainya. Mungkin orang yang sesaat lewat saja berkendara ini tidak mungkin bisa membaca semuanya begitu, Prof. Oke, baik. Ini sekaligus promosi diri ya. Harusnya memang pemangku kebijakan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengundang para akademisi dan juga praktisi komunikasi. Baik. Untuk apa? Untuk merubah artinya informasi yang disampaikan itu jangan sampai hanya dipahami atau sebatas untuk menyampaikan informasi saja tujuannya. Tapi bagaimana informasi itu tujuannya adalah untuk merubah perilaku. Jadi parameternya adalah tidak hanya sekedar kognisi, tapi juga afeksi dan juga behavior. Nah, dalam konteks komunikasi kan kita mengenal ada 3 efek itu kan Gilang ya, kognisi, afeksi dan behavior. Jadi diharapkan selama ini informasi yang dipahami oleh masyarakat itu tidak hanya sekedar bahwa komunikasi hanya menyampaikan kebijakan informasi tentang pengelolaan sampah gitu ya, tapi informasi tersebut harus betul-betul dipahami sehingga masyarakat tergugah untuk merubah perilaku mereka. Yang tadi komunikasi informasi menjadi komunikasi perubahan perilaku begitu kan, Gilang. Ya, kemudian Prof. Dasrun dari beberapa contoh pesan yang ada begitu, baik mungkin dasarnya dari pasal atau undang-undang ya, hukum yang berlaku begitu ya, kemudian juga persuasif ataupun juga edukatif. Nah, dari beberapa pesan tersebut, apakah pendekatan edukatif, persuasif, atau justru pendekatan sanksi sosial nih yang lebih efektif dan masuk kepada masyarakat dalam komunikasi publik ini? Semuanya perlu Kang, ya karena menurut saya pribadi itu tidak bertentangan ya. Pesan-pesan komunikasi yang edukatif diperlukan ya untuk memberikan pengetahuan kognisi yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Efek dari komunikasi tahap pertama itu adalah kognisi. Nah yang diperlukan dengan akan fungsi edukasi ini. Yang kedua adalah fungsi persuasi. Bagaimana kita membangun kesadaran, menggugah, membangun motivasi masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk sama-sama mengelola sampah di masing-masing atau di lingkungan terdekat di rumah tangganya masing-masing itu. Sementara yang ketiga ada regulasi dan sanksi ini juga diperlukan. Saya tidak kebablasan juga gitu ya. Jadi memberikan batasan-batasan perilaku kepada masyarakat Jawa Barat, memberikan pembelajaran yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi dengan sampah ini begitu Kang Gilang. Jadi memang ketiganya ataupun juga jenis-jenis pesan tadi ini sangat memiliki porsi masing-masing ya Prof ya untuk bisa pendekatan kepada masyarakat khususnya dalam bentuk pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan pengelolaan sampah begitu ya. Nah tadi kalau gini kan jelas, kalau kita ingin melakukan perubahan secara berkelanjutan, memang ya secara persuasi ya, edukasi ini lebih cocok begitu ya untuk merangkul masyarakat begitu kan Gilang. Ya makanya kenapa tadi Prof. Dasrun sampaikan bahwa pemerintah sebaiknya mungkin juga berdiskusi begitu ya dengan pakar komunikasi sehingga kebijakan ataupun juga bentuk-bentuk pesan ini bisa sampai dengan esensial begitu ya Prof ya. Baik. Berikutnya bagaimana cara merancang begitu ya strategi komunikasi lintas sektoral Prof agar pesan mengenai regulasi sampah ini tidak hanya berhenti di tataran slogan saja, melainkan sampai pada pemahaman teknis, misal dari pemilahan dari rumah, kemudian juga langkah-langkah awal seperti itu. Bila dalam kondisi sekarang terlihat yang tertera saja memang sudah terlihat berat, apalagi dengan step by step atau langkah-langkah yang harus dilakukan begitu tutorialnya. Ya. Betul, Kang Gilang. Ini persoalan yang betul-betul dialami oleh masyarakat ya di tingkat RT RW begitu ya terkait dengan miskomunikasi yang mereka alami begitu ya karena tidak adanya komunikasi yang terintegrasi.
kalau ditanya tadi apa strateginya, harusnya kita membangun strategi komunikasi yang terintegrasi, mulai dari tataran level tertinggi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten dan kota, gitu ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan kelurahan, kecamatan, RT, RW, sekolah, komunitas-komunitas yang peduli terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Ini harus terintegrasi, Kang Gilang, sehingga tahapan-tahap tutorial terkait dengan pengelolaan sampah itu betul-betul dipahami secara komprehensif, tidak ada pesan yang hilang dengan adanya strategi komunikasi yang terintegrasi ini, Kang Gilang. Ya, jadi memang harus terintegrasi begitu ya. Betul. Komunikasi memang disampaikan secara terstruktur dan juga mungkin ada polanya seperti itu ya, Prof ya. Tidak hanya sebatas copy paste dari sebuah teori atau pasal yang sudah ada sehingga masyarakat tahu, tapi memang esensi dari pesan ini apa sehingga masyarakat merasa diraih begitu ya, sehingga respon masyarakat pun bisa ikut aware terhadap apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Berikutnya, di era digital saat ini Prof, di mana arus informasi itu begitu deras begitu ya, bagaimana pemerintah atau lembaga pengelolaan sampah ini bisa merebut perhatian publik agar pesan kebijakan ini tidak kalah menarik dari konten hiburan di media sosial. Contoh misalkan, apakah boleh dengan kalimat-kalimat yang bahasa keseharian atau sedikit nyeleneh, misalkan seperti itu, tanpa mengurangi istilahnya efek bijak atau terlihat bijaksananya seorang pemerintah, jajaran pemerintah, seperti itu. Oke, baik Kak Gilang. Sebetulnya tadi sudah kita sedikit singgung ya terkait dengan konten kreator ya. Jadi kalau pertanyaan tadi bagaimana kita merangkul gitu ya, mengambil hati masyarakat di era digital, yang pertama harus melibatkan para konten kreator. Karena saya yakin dan saya jadi sangat meyakini gitu ya, kompetensi para konten kreator ini. Mereka sangat-sangat piawai dalam membuat konten ya. Seperti yang kata Kang Gilang tadi, apakah dari sisi bahasa yang digunakan dengan menggunakan bahasa-bahasa tindakan, bukan bahasa-bahasa instruksi, begitu ya, dengan bahasa yang visual, emosional, terus kemudian autentik, ya relevan dan sebagainya. Ini bisa dikemas dengan menggunakan gaya-gaya komunikasi storytelling, gitu ya. Jadi bukan gaya-gaya bahasa yang sangat administratif ya, bahasa-bahasa yang kesannya adalah perintah, instruksi, bukan ajakan gitu. Betul, ini saya yakin bisa sangat membantu ya strategi kita di era digital ini. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat itu saat ini kan sudah sangat-sangat FOMO dengan yang namanya teknologi. 1 kali 24 jam itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, oleh karena itu dengan budaya baru ini kita bisa manfaatkan ya teknologi digital atau media digital itu sebagai tools pemerintah yang memiliki kebijakan untuk menjadikan strategi komunikasi, baik itu dari sisi strategi aksi maupun dari dalam strategi dalam merancang pesan komunikasinya, begitu Kang Gilang. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah dan juga masyarakat dalam hal ini sebagai orang yang mungkin konsumtif terhadap peringatan-peringatan yang ada di lingkungan. Singkat saja, silakan Prof. Apa ya, intinya begini. Persoalan sampah ini bukan hanya persoalan bagaimana mengelola atau membuang sampah, mengurai sampah begitu ya Kang Gilang ya, dan Komisi 1 TVRI, tetapi bagaimana membangun perilaku